Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa sejak semula ketika Bapa Yahweh menciptakan manusia yang pertama, yang kemudian Dia tempatkan di Taman Eden, satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa manusia itu senantiasa hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Makanya Kejadian 1 ayat 26 berkata, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya ketika Tuhan itu menciptakan manusia, Dia membentuk manusia, Adam yang pertama, lalu kemudian Dia membentuk Hawa. Ini yang menjadi kehendak Tuhan bagi manusia, yaitu manusia itu harus dapat merefleksikan, yaitu Elohim yang tidak kelihatan. Jadi saudaraku, manusia yang adalah gambaran Tuhan yang ada di bumi itu harus dapat merefleksikan. Dengan kata lain, manusia itu harus dapat hidup tidak bercacat celah, alias sempurna. Nah saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, sekali lagi saudaraku, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka bukan merupakan sebuah keanehan. Sekali lagi saudaraku, tidak merupakan sebuah keanehan ketika Tuhan tetap menuntut. Sekali lagi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka bukan merupakan sebuah keanehan ketika Tuhan itu kembali menuntut manusia untuk tetap hidup tidak bercacat celah. Sekalipun Dia tahu bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan yang ada di dalamnya, yang menjadi pesan Tuhan. Bagaimana Tuhan coba merefleksikan kerinduan Dia, merefleksikan keinginan Dia kepada manusia, supaya manusia itu tetap berupaya, supaya manusia sekalipun sudah berkodrat dosa, sekalipun sudah jatuh ke dalam dosa, tetap berupaya untuk hidup bergaul dengan Tuhan, untuk hidup senantiasa tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dengan kata lain saudara, kehidupan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Hidup tidak bercacat celah alias sempurna di hadapan Tuhan, itu ternyata bukanlah sesuatu yang tidak mungkin alias mustahil. Kenapa? Karena kita bisa menemukan di dalam catatan kitab suci. Misalnya dalam kitab Kejadian 5 ayat 24 ada seorang yang bernama Henokh, yang bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim, bergaul akrab dengan Tuhan. Dan saya kira saudaraku, seorang Henokh ini pun berupaya untuk dia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia pun diangkat oleh Tuhan. Tidak mungkin seorang yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tetap hidup di dalam dosa dan kejahatan, artinya memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan, lalu dia akan diangkat oleh Tuhan. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian misalnya pasal 6 ayat yang ke-9. Bagaimana ketika dunia itu dipenuhi dengan kejahatan. Manusia yang hidup di zaman Nuh atau zaman Noah ini semata-mata katanya hanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ada satu tokoh, ada satu pribadi
Yang kata firman Tuhan, yang memperoleh kasih karunia Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk tidak dibinasakan, untuk tidak mati bersama dengan manusia-manusia yang ada di zaman itu, yang hidup dalam kejahatan, hidup semata-mata hanya ingin memuaskan nafsunya, dagingnya. Tetapi ada satu tokoh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu Nuh. Kenapa saudara? Karena kata firman Tuhan, Tuhan melihat dia benar di mata Tuhan. Tuhan mendapati dia, saudaraku, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga jangan heran Nuh itu diperkenankan oleh Tuhan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 17 ayat yang ke-1, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Bapa Yahweh sampaikan kepada Abraham, Bapa segala orang beriman, Bapa segala orang yang percaya. Satu yang dipesankan oleh Tuhan kepada Abraham, hiduplah tidak bercacat celah di hadapanku. Ini yang Tuhan ingatkan, saudara. Kalau kita baca juga dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat 13, dia sampaikan ini kembali kepada seluruh Israel. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, ini yang dia ingatkan kepada orang Israel. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Berpeganglah kepada hukum dan ketetapanku. Jangan sekali-kali engkau mengabaikan. Jangan sekali-kali engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dari semua ayat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, yang saya sampaikan, ternyata sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, sudah berkodrat dosa, dilahirkan pun saudara, sekalipun masih bayi, masih kecil, belum pernah nipu, belum pernah mencuri. Jangankan mencuri, jangankan nipu, ngomong aja belum bisa, jalannya pun belum bisa. Manusia yang dilahirkan sejak manusia pertama Adam itu dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia itu sudah berkodrat dosa. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan, kita bisa melihat bagaimana kerinduan Tuhan. Dia tahu bahwa manusia yang berkodrat dosa itu akan mengalami satu pertempuran dalam batinnya dia. Akan terjadi sebuah tarik-menarik. Di satu sisi dia ingin menyenangkan Tuhan, tetapi di sisi lain daging dia coba untuk menyeret dia supaya tidak mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Tidak mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, tetapi lebih mengikuti apa yang menjadi kemauan dagingnya dia, keinginan duniawi dia, memuaskan saudaraku nafsu semata. Ini yang akan terjadi. Sehingga Rasul Paulus pernah berkata, aku ingin sebenarnya melakukan apa yang baik. Bahkan aku berpikir untuk sesuatu yang baik. Tetapi kenapa justru yang aku lakukan malah yang tidak baik? Justru yang buruk. Akan terjadi saudaraku yang namanya tarik-menarik ini. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan Yeshua HaMashiach, melalui Ruah Yahweh yang dikaruniakan dalam hidup kita, dalam hati kita, yang akan memungkinkan kita mampu untuk melawan kedagingan kita, melawan hawa nafsu duniawi kita, melawan hasrat yang akan menarik kita jauh dari Tuhan.
untuk kita berpaling dari Tuhan. Tanpa kita memiliki kekuatan daripada Tuhan, Ruah Yahweh yang dikaruniakan dari Samayim, kita tidak akan mungkin bisa. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau berupaya untuk hidup di dalam kekudusan. Ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercacat celah. Dengan kata lain, pingin hidup sempurna. Dia berupaya menjaga dirinya, menjaga pikirannya, menjaga perkataannya, menjaga sikapnya, supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi, terkontaminasi dengan dunia. Tetapi kadang-kadang saudara, orang-orang yang mau berupaya untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat celah, hidup sempurna di hadapan Tuhan, seringkali dianggap sebagai orang-orang yang sombong. Kalau kami di kampung saudara, itu akan sangat terasa. Karena memang kalau di Manado, mungkin juga di Ambon, kekristenan itu merupakan yang mayoritas. Jadi misalnya yang tadinya kita bergaul suka minum, misalnya contoh. Yang tadinya kita bergaul misalnya suka ngerokok, misalnya contoh. Suka pesta pora, suka mabuk-mabukan. Tapi ketika satu saat kita sadar dan kita memutuskan untuk berhenti dari semua itu, kita akan dibilang apa? Ini sombong.